اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa syarihu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis sholati. Fasal atau masalah bab menerangkan tentang rukun-rukunnya sholat. Jadi kalau rukun itu sudah kita memasuki dari pekerjaannya sholat. Jadi rukun itu sesuatu yang dilakukan di dalam ibadah. Kalau syarat itu di luar ibadah. Setelah syarat kita penuhi, baru kita masuk ke dalam rukun. Nah, ketika rukun ini berarti kita sudah mengerjakan sholat. Nah, wa arkanu sholati samaniyata asyara ruknan. Rukun-rukunnya sholat itu adalah samaniyata asyar, ada 18. Yang pertama adalah an-niyatu, al-awalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Nah, berarti niat ini yang pertama adalah rukun yang pertama adalah niat. Wakila li'annaha wajibatun. Niat itu wajib hukumnya. Jadi sholat kita itu tidak sah apabila kita tidak mengucapkan niat. Dan niat itu wa mahalluha fil qalbi, dan niat itu tempatnya di hati, bukan cuma di mulut. Ketika diucapkan usolli fardhu dhuhri itu tidak sah. Tapi ketika Allahu Akbar kita meniatkan dalam hati kita sholat zuhur, maka itu yang sah. Jadi ketika mengucapkan Allah sholli fardhu subhi rakaat, sholli fardhu isya'i arba'a rakaatin, Allahu Akbar. Setelah mengatakan kita Allahu Akbar, tapi kita tidak niat dalam hati, maka tidak sah sholatnya. Meskipun tadi kita sudah mengucapkan usolli fardhu isya'i secara lisan, akan tetapi secara hati tidak mengucapkan di dalam hatinya, maka tidak sah sholatnya. Jadi cuma sedang mengucapkan usolli fardhu isya'i, fardhu subhi, fardhu dhuhri, itu adalah sunnah diucapkan. Ketika tidak mengucapkan tidak apa-apa, langsung datang sholat Allah, langsung dia niat ketika itu, maka sah sholatnya. Tapi ketika Allah nawaitu usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin Allahu Akbar, dia tidak niat lagi, tapi langsung Allahu Akbar, tidak niat dalam hatinya, maka tidak sah. Karena niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Sedangkan mengucapkan secara lisan itu adalah sunnah hukumnya. Talaffuz mengucapkan secara lisan itu hukumnya sunnah. Wakila huwa syartun li'annaha ibaratun qasdi fi'li sholati fatakun kharija sholati. Bahkan ada yang mengatakan niat itu sebenarnya ini tidak perlu dibahas. Niat itu adalah syarat. Ada yang mengatakan niat itu syarat. Kenapa? Karena ibaratun min qasdi fi'li as-sholati fatakun kharija sholati. Karena niat itu dilakukan di luar sholat. Nanti saja kita jelaskan di belakang nanti biar runtutannya paham. Wa tajibun niyatu fardhati bitamyizi anin nafli. Wajib hukumnya niat melakukan sholat fardu tamyizan bitamyizi ala nafli, anin nafli. Wajib niatnya itu melaksanakan sholat fardu kalau memang sholat fardu. Kenapa? Karena ditamyizi, karena membedakan antara sholat sunnah. Jadi ketika wajib mengatakan saya niat sholat zuhur fardu, wajib. Kalau saya lupa Allah saya niat sholat, tidak diniatkan ada fardunya, maka tidak sah. Karena ibadah niat itu adalah membedakan antara ibadah satu dengan yang lain itu niat. Kalau kita puasa ya kita niat puasa. Kalau kita buat niat puasa di Ramadan ya kita sebutkan Ramadan. Kalau kita niatnya puasa di sunnah Asyura atau sunnah yang lain, maka ya kita ucapkan seperti itu. Kalau puasanya kita niat puasa yang dinadari atau puasa yang mengqadai puasa kita yang bolong di bulan Ramadan, ya kita ucapkan. Lah itulah kenapa niat itu wajib untuk dilaksanakan, ya karena niat itu adalah untuk membedakan antara ibadah satu dan ibadah yang lain. Yustahabbu niyatu istiqbalil qiblati wa adabir rakaati walau ghairul adabi.
sunnah hukumnya niat menyebutkan istiqbalil kiblati wa adzabir rakaati. Niat sunnah hukumnya niat mengucapkan istiqbalil kiblati wa adzabir rakaati. Jadi Allahu Akbar, niat sholat isya 4 rakaat, niat sholat isya fardhon lillahi ta'ala, sudah cukup. Karena usolli fardhol isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, lah itu sunnah menyebutkan nama, menyebutkan istiqbalul kiblati, menghadap kiblat, atau menyebutkan jumlah rakaatnya, itu sunnah. Yang penting, yang paling penting itu sholat itu begini. Niat itu yang paling penting itu begini. Niat itu yang paling penting adalah menyebutkan nama sholatnya, dan itu apakah sholat fardu atau sholat sunnah. Sholi sunnatal taraweh, itu berarti sholat taraweh disebutkan. Nah kalau kita sholat isya, ya wajib menyebutkan nama sholatnya, duhur, isya kah, asar kah, atau subuh, atau asar, atau maghrib. Itu harus disebutkan. Kita sholatnya sholat apa? Meskipun kita sudah tahu bahwa kita itu sholat duhur, akan tetapi tidak disebutkan, maka tidak sah. Karena mau menyebutkan nama sholat itu wajib hukumnya. Tajibun niat fardhah. Itu menyebutkan nama sholatnya itu wajib. Akan tetapi menyebutkan menghadap kiblat, jumlah rakaatnya itu tidak wajib, sunnah. Jadi usolli niat saya sholat maghrib fardhu lillahi ta'ala, sudah cukup. Tidak usah mustaqbilal kiblati kalau takut kepanjangan kan, atau jumlah rakaatnya salasa rakaatin, tidak usah takut kepanjangan, maka itu hukumnya sunnah. Nah, seperti itu. Walau ghairul adati ka'anna wa dhuhra salasan aw khamsan lam tan akid. Ketika ada seseorang niat sholat zuhur, lalu dia menyebutkan jumlah rakaatnya, akan tetapi salah. Sholli fardhu dhuhri salasa rakaatin, sholli fardhu dhuhri khamsa rakaatin. Salah menyebutnya, lantas akid, maka sholatnya tidak jadi. Nah, makanya untuk lebih aman lagi kita cukup Allah niat sholat asar 4, niat sholat asar fardholillahi ta'ala, enak wis. Jadi tak perlu mustaqbilal kiblati, tidak perlu menyebutkan jumlah rakaatnya. Tapi kalau menyebutkan rakaat kesuwen. Kalau menyebutkan mustaqbilal kiblati, menyebutkan menghadap kiblat, dan jumlah rakaatnya kan kelamaan. Allah niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardholillahi ta'ala, kelamaan. Jadi Allah niat sholat zuhur fardholillahi ta'ala, enak wis. Nah, ini perlunya kita belajar ya seperti ini. Wa niyatu bil qalbi, niat itu dalam hati. Fala yakfi an-nutqu ma'a ghaflatil qalbi. Tidak dikatakan niat cuman sekedar mengucapkan saja ma'a ghaflatil qalbi, dan hatinya tidak meniatkan. Jadi misalkan orang itu sudah qomat dan dia sholat, kan biasanya orang sholli fardhol isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati fardholillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ketika dia mengangkat tangan, dia tidak bersamaan dengan niat. Dia tidak bersamaan dengan niat, maka sholatnya tidak sah. Tapi kan tadi sudah menyebutkan, ia menyebutkan itu kan nutku, mengucapkan talafut, mengucapkan di luar, di mulut kita, tapi hati kita tidak mengucapkan, maka tidak sah. Karena wan niyatu bil qalbi, karena niat itu adalah tempatnya di hati. Jadi Allahu Akbar. Ketika kita sholat usolli fardhal maghribi salasa rakaatin, Allah, itu sunnah menyebutkan seperti itu. Biasanya orang-orang kan kalau sholat itu kan biasanya sebelum kita takbir, dia kan menyebutkan mengucapkan usolli fardhal maghribi. Nah, itu sebenarnya tidak wajib. Ketika dia menyebutkan seperti itu, tapi ketika takbir dia tidak niat, maka sholatnya tidak sah. Niat dalam hati. Jadi cuma mengucapkan itu hukumnya sunnah. Dan ketika mengucapkan itu lalu dia tidak niatkan lagi dalam hatinya, maka tidak sah. Nah, atau kita buat mainan sholat itu. Kita sholatnya sholat isya. Nah, misal ya, kita sholatnya sholat isya. Tapi kita sebelum takbir ngomong usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala.
Allah. Kita sholatnya Isya, tapi kita tadi talafutnya mengucapkan dalam lisan kita tadi mengucapkan dengan sholat subuh. Akan tetapi ketika Allahu Akbar, ketika takbir, dia niatkan dalam hati, saya niat sholat Isya, maka sah sholatnya. Karena mengucapkan di mulut ini tidak wajib, hukumnya sunnah, dan tidak cukup hanya diucapkan dalam lisan, tapi harus dalam hati. Ketika sholat Isya, usolli fardhu subhi rakataini, Allah, dia niat. Nah, ketika Allahu Akbar, dia niatkan lagi, dia niat sholat Isya, maka tidak apa-apa. Karena mengucapkan dalam lisan itu sebenarnya tidak wajib, akan tetapi sunnah. Nah, seperti itu. Ma fi qalbika an qasada subha wa sabaqa lisanuhu ila dhuhur. Seperti dia sholat subuh, akan tetapi lisannya mengucapkan duhur. Itu tidak apa-apa. Yang penting dalam hatinya niat sholat subuh. Usolli fardhu dhuhri arba'a. Misal dia bercanda dengan temannya. Dia ngomongnya rame sampai keras, sampai kedengaran orang sekitarnya. Usolli fardhu, padahal sholat subuh, tapi dia ngomong duhur. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Allah. Lah, dia ngomong begitu, tapi dalam hatinya niat sholat duhur, maka niat sholat subuh, maka tidak apa-apa. Paham ya? Jadi intinya itu di hati, bukan di lisan. Kalau di lisan itu meskipun salah penyebutannya tidak masalah. Dan yang paling penting ketika sholat itu, ketika sholat itu adalah sebutkan nama sholatnya dan fardu, katakan fardunya bahwa ini adalah sholat fardu. Masalah mustaqbilal kiblati atau jumlah rokaatnya, arba'a rokaatin, salasa rokaatin, rokaataini, itu tidak wajib, akan tetapi sunnah. Nah, ketika kita salah menyebutkan jumlah rokaatnya, zuhur yang seharusnya 4 itu dirubah, kita salah menyebutkan dengan 3 atau 5, maka tidak sah sholatnya. Makanya lebih enak kan niat sholat zuhur fardholillahi ta'ala, sudah selesai. Tidak harus pakai bahasa Arab. Meskipun pakai bahasa Jawa, Allah niat sholat zuhur 4, niat sholat zuhur fardholillahi ta'ala, enak. Tapi kalau kita sebutkan semua, Allah niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena fardu karena Allah Ta'ala, kan kelamaan. Jadi lebih enak Allah niat sholat zuhur fardu lillahi ta'ala. Tidak usah menyebutkan mustaqbilal kiblati dan tidak usah menyebutkan jumlah rakaatnya, karena itu sunnah. Paham ya? Saya kira itu sudah bisa dipahami. Wasani min arkani sholati al-qiyamu ma'al qudrati. Yang nomor 2, rukunnya sholat yang nomor 2 adalah berdiri ma'al qudrati, untuk orang yang mampu berdiri. Ketika orang tidak mampu berdiri, sholat duduk. Ketika sholat duduk tidak mampu, maka sholat dengan tidur terlentang, sholat dengan tidur miring. Akan tetapi ketika orang itu mampu, maka wajib berdiri. Nah, itu yang nomor 2 adalah arkanis sholati al-qiyamu, berdiri ma'al qudrati, untuk orang-orang yang mampu melaksanakan sholat sambil berdiri. Nah, ini ada keterangan tadi yang saya baca biar nyambung. Nah, ini sebenarnya penting, tidak penting, tapi untuk menambah hazanah keilmuan kita, menambah kekayaan ilmu kita. Fa'in kila, ini kan ketika ada orang bertanya, fa'in kila lima akhorul qiyam anin niyat ma'annahu muqaddamun alaiha. Loh, rukunnya sholat yang pertama adalah niat, yang kedua adalah berdiri. Sedangkan pada prakteknya kita niat dahulu apa berdiri dulu? Gitu loh. Kita kan yang pertama rukunnya sholat adalah niat, yang nomor 2 adalah berdiri. Sedangkan ketika kita sholat prakteknya itu niat dulu apa berdiri dulu? Kan berdiri dulu. Berdiri dulu, kita ketika sudah qomat kan makmum berdiri dulu. Setelah berdiri baru dia takbir mengangkat tangan bersamaan dengan niat. Nah, kalau begitu pada prakteknya berdiri dulu apa niat dulu? Berdiri dulu. Tapi kenapa kok ma'anahu muqaddamun alaiha lima akhorul qiyam anin niat? Kenapa kok berdiri itu diakhirkan, ditaruh di nomor 2, niat ditaruh di nomor
pertama. Sedangkan pada praktiknya kita berdiri dulu, baru takbir bersamaan dengan niat. Seharusnya kan niat itu nomor 2, ataupun bersamaan dengan takbir ini jadi 2 jadi 1. 2 dan 3 itu barengan takbir dan niat. Harusnya berdiri dulu. Nah, ujiba annahu ini cuma menambah hasanah saja. Ketika tidak paham tidak usah dibahas, tidak usah dipikir. Ujiba annahu ruknun fi sholati mutlaqon. Karena niat itu adalah rukun mutlak di setiap sholat. Sholat fardu, sholat sunnah, sholat yang dinadari, sholat karena minta siraman hujan, sholat gerhana, ataupun sholat apa. Niat itu adalah mutlakon, rukun yang mutlak yang dimana-mana ini adalah pokoknya. Sedangkan fa inna wa huwa ruknun fil fardhah. Sedangkan berdiri itu adalah ruknun fil fardhah. Sedangkan berdiri itu hanya rukun di sholat fardu saja. Kalau di sholat sunnah, berdiri itu tidak wajib, tidak termasuk rukun. Akan tetapi sunnah, berdiri boleh. Kalau kita malas berdiri ya duduk tidak masalah. Tarawih capek kita malas berdiri, duduk ya tidak masalah. Tapi kalau sholat fardu mau capek mau tidak capek, kalau kita sudah mampu harus berdiri. Berarti kalau niat ini bisa masuk ke semua sholat ini, niat ini termasuk adalah rukun di sholat apapun. Tapi kalau berdiri hanya rukun di sholat fardu saja, maka niat ini diletakkan di pertama karena inilah peran utamanya. Ibarat koyo geng ketuai, meskipun yang maju yang perang itu anak buahnya, tapi kan panglima meskipun di belakang kan disebut yang pertama. Kalau menang ya panglima yang disebut, kalau kalah yang panglima disebut. Ya sama dengan niat ini adalah jenderal daripada rukun itu adalah niat, maka dia disebutkan pertama meskipun pada praktiknya niat itu dilaksanakan yang nomor 2 setelah berdiri. Ini kan siapa tahu sampean ada bertanya, loh itu kan niat kok ada di urutan pertama, berdiri di urutan kedua, padahal pada hakikatnya ketika praktek berdiri itu yang pertama. Kita berdiri baru takbir Allahu Akbar. Dengan takbir mengangkat tangan, dengan disitulah niat kita ucapkan dalam hati. Bersamaan dengan mengangkat tangan kita niatkan dalam hati. Berarti kan niat harusnya nomor 2, tapi dia diletakkan di pertama. Saking pentingnya niat ini, maka dia diletakkan pertama. Pada praktiknya dia berada di urutan kedua. Karena niat itu adalah arkanun fi sholati mutlakon. Entah sholat sunnah, entah sholat fardu, dia adalah rukun daripada itu. Tapi kalau berdiri, itu adalah hanya rukun saja di sholat fardu. Nah, seperti itu. Wasatul qiyami tasubu dohril musalli li'annal ismul qiyam. Berdiri itu adalah ketika kita berdiri tegak seperti ini. Ketika ada orang berdiri tapi malas begini, lah itu bukan berdiri. Berdiri itu adalah tegak. Jadi kalau orang ada sholat tapi agak malas-malasan begini, Allahu Akbar. Kecuali orang yang sudah tua atau yang orang agak bongkok lah, itu ya beda lagi. Tapi kalau orang yang tegak, yang kuat masih mampu, ya tidak boleh kita Allahu Akbar. Karena itu la yusamma qa'iman la yasyamuhu. Maka tidak bisa itu seperti itu. Makanya dalam keterangan tadi Imam Ghazali mengatakan bahwa niat itu adalah sebenarnya syarat, karena asbahahu, karena niat itu seperti syarat dilakukan di luar sholat, seolah-olah seperti itu. Wah, gitu. Saya dibahas wis biar tidak bingung. Pokoknya tadi wis kalau niat itu adalah di nomor pertama karena dia adalah rukun mutlakon, seperti itu. Wasalisu min arkani sholati takbiratul ihram. Yang nomor 3 rukunnya sholat adalah takbiratul ihram. Bisyurutiha wa ya iqaiha ba'dal intisabi fil fardhi bil lughatil arabiyyah lil qadir. Yaitu takbiratul ihram itu dilakukan setelah dia berdiri tegak, baru dia takbiratul ihram. Tadi ketika orang dari duduk terus berdirinya belum tegak, cuma masih agak begini, lalu dia takbiratul ihram, tidak sah. Jadi takbiratul ihram itu harus berdiri tegak, sudah siap, baru kita takbiratul ihram. Kalau masih badannya setengah membungkuk seperti ini, dia takbiratul ihram, maka tidak bisa dikatakan takbiratul ihram.
Tidak boleh melakukan takbiratul ihram. Dan harus dilakukan dengan bahasa Arab lil qadiri, untuk orang-orang yang bisa mengucapkannya. Makanya disitulah wajib kita untuk belajar. Belajar apa? Belajar mengucapkan takbiratul ihram atau Allahu Akbar. Masuk cuma mengucap Allahu Akbar saja tidak bisa. Nah sekarang begini, ada orang itu jauh dari ulama, tidak ada yang mengajari dia, tapi dia Islam, dia tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar, maka boleh dia mengatakan dengan bahasa Madura atau bahasa Indonesia, berarti Allah Maha Besar, tidak apa-apa. Akan tetapi itu kalau memang orang-orang yang benar-benar sangat-sangat tidak mampu untuk mengatakan Allahu Akbar. Tapi saya kira gak iso-isone wong, bahasa kasar nyun sewu, sak goblok-gobloke menungso, kalau mengucapkan Allahu Akbar saya kira masih mampu, saya kira masih bisa. Waladul jalalah waladul akbar. Allahu Akbar itu adalah mengucapkan lafaz Allah dan lafaz Akbar. Wa taqdimul jalalah alal akbar, dan mendahulukan lafaz jalalah, lafaz Allahnya daripada lafaz Akbarnya. Jadi kalau dibalik begini, Akbar Allah, tidak boleh. Karena apa? Taqdimul lafzul jalalah alal akbari, mendahulukan lafaz jalalah, lafaz Allahnya, lalu lafaz Akbar. Wa adamu muddati hamzatil jalalah, tidak boleh memperpanjang hamzahnya lafaz Allah. Allah tidak boleh. Ya dibaca biasa. Allah, seperti itu. Tasdidnya lafaz lam, huruf lam harus dijelaskan. Allahu Akbar, tidak boleh. Allahu Akbar lah, seperti itu. Lalu wa adamu muddatil ba'i akbar, tidak boleh memanjangkan lafaz akbar. Allahu Akbar, tidak boleh. Ba-nya tidak boleh dipanjangkan, tapi akbar itu sudah langsung sambung dengan ro. Allahu Akbar, cuma Allah itu yang agak panjang tidak apa-apa. Wa adamu tasdidiha, tidak boleh mentasdid huruf ba. Allahu Akbar, nah itu tidak boleh, karena ba itu tidak tasdidnya. Allahu Akbar, nah itu sudah cukup. Wa adamu ziyadati wawin as-sakinati, tidak boleh menambahkan wawu. Allahu Akbaru, panjang. Wah, saya kira tidak ada yang salah seperti itu. Wa adamu wawin qoblal jalalah, tidak adanya lafaz wawu qoblal lafaz jalalah, sebelum lafaz Allah. Wallahu Akbar, tidak boleh. Ya sudah, biasa saja lah, seperti biasanya Allahu Akbar, seperti itu. Wa adamu waqfin tawilatin baina kalimataini, tidak boleh berhenti lama di antara dua lafaz, lafaz Allah dan lafaz Akbar. Allahu Akbar, nah, itu tidak boleh. Tapi kalau sebentar Allahu Akbar, tidak apa-apa. Tapi kalau lama, Allahu Akbar, nah, itu tidak boleh. Jadi seperti itu. Dengan mengangkatnya tangan kita, disitulah niat kita ucapkan dalam hati. Allah. Lisan kita menyebutkan nama lafaz Allah, lafaz Allahu Akbar, hati kita niat dalam hati, niat kita sholat duhur fardhu lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika sudah Akbar selesai, niat kita pun harus selesai. Makanya kita tidak usah panjang-panjang. Allah niat sholat duhur 4 rakaat mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu Akbar, kan kelamaan itu. Jadi kalau cuma niat tadi itu menyebutkan nama sholat dan fardunya saja, insya Allah cukup. Allah niat sholat duhur 4 rakaat, sholat duhur fardhu lillahi ta'ala Allahu Akbar, kan cukup. Jadi ketika mengucapkan lafaz Allah di huruf alifnya, kita mulai niat kita dalam hati. Allahu Akbar. Ketika sudah selesai lafaz Akbar, selesailah niat kita. Jangan sampai Allahu Akbar, niat kita Allah sudah Akbar tapi niat kita belum selesai. Makanya yang lebih enak itu niat kita sebutkan nama sholatnya dan fardunya, sudah cukup. Fa in talaqallahi allazi la ilaha illa huwal malikul qudusul akbar
dorro walam yahrum. Maka itu tidak boleh mengatakan Allahul ladzi la ilaha illallahul malikul qudusul akbar. Wah, kesuwen. Gak usah macam-macam lah, kita sudah Allahu akbar sudah cukup. Yang penting ketika mengangkat Allahu akbar, alifnya lafaz Allah disebutkan, kita niatkan dalam hati bahwa kita niat sholat apa, zuhur, dan jangan lupa sebutkan fardunya saja. Menyebutkan mustaqbilal kiblati tidak usah, tidak apa-apa. Menyebutkan jumlah rokaatnya tidak usah, tidak apa-apa karena itu sunnah. Tapi ketika keliru menyebutkan jumlah rokaatnya, maka dalam akid maka tidak jadi sholatnya. Faidatun innama sumiyat hadit takbirah waman ajaza wa huwa natikun anin nutqi at-takbir bil arabiyah tarjama anha bi ayyi lughatin syaa. Lah, ketika Anda seseorang mengucapkan lafaz Allahu Akbar itu tidak bisa dengan bahasa Arab, maka tarjama boleh diterjemahkan anha bi ayyi lughatin dengan bahasa apapun yang sampean bisa. Wa wajaba at-ta'allumu in qadara. Dan akan tetapi wajib dia untuk belajar apabila dia itu kuasa, istilahnya ada kiainya. Kalau di Pasuruan insya Allah tidak kekurangan kiai, ustadz banyak. Jadi kalau dikatakan Pasuruan ini kekurangan ulama, kekurangan kiai, kekurangan ustadz, saya kira keliru. Jadi kalau ada orang tidak bisa mengucapkan lafaz Allahu Akbar di Pasuruan khususnya atau di kota-kota yang lain, itu insya Allah ya keparah lah. Parah, saking parahnya orang. Misal ada di daerah tertentu pedalaman, di daerah di mana pedalaman, atau di luar Jawa atau di Jawa, di sekitar Jawa tapi pedalaman yang di situ tidak ada kiai, tidak ada ustadz, maka dia boleh menyebutkan dengan bahasa Madura, bahasa Jawa, Allah Maha Besar. Allah, kalau bahasa Madura Allah Maha Raja. Waduh, tidak hati sholatnya nanti. Malah tadi pelawak nanti kalau seperti itu. Akan tetapi tidak apa-apa. Tapi in qadaro apabila bisa, ya maka wajib dia mengatakan bahasa Arab. Bisa mengucap bahasa Arab tapi dia pakai bahasa Indonesia, maka tidak boleh. Maka dia tidak boleh karena wajib hukumnya. Wa inna ma sumiyat hadi takbiratul ihram li annahu yahrumu biha alal musalli ma kana halalan lahu qablaha min mufsidati sholati kal akli wasyurbi wal kalam wa dzalik. Dikatakan kenapa ini kok dinamakan takbiratul ihram? Takbiratul ihram karena la annahu yahrumu biha alal musalli ma kana halalan qablaha min mufsidati sholat. Dikatakan takbiratul ihram karena ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan takbiratul ihram, melakukan takbiratul ihram, setelah dia Allahu Akbar, selesai melaksanakan takbiratul ihram, diharamkanlah sesuatu yang boleh dilakukan dia sebelum sholat. Diharamkanlah sesuatu yang dihalalkan ketika dia sebelum sholat. Misal makan kan halal, tidak apa-apa. Yang penting makanan bukan makanan yang haram. Makan, minum es, minum aqua, minum apa, terserah, tidak apa-apa. Dia kan tidak masalah. Rokokan apa, minum makan permen. Itu kan ketika sebelum sholat bebas dia laksanakan. Dia lakukan tidak masalah. Tapi ketika Allahu Akbar, maka haramlah apa-apa yang dia lakukan sebelum dia sholat. Yang dia lakukan tadi itu halal untuk dilakukan sebelum sholat. Apa-apa yang dihalalkan ketika dia belum sholat itu diharamkan ketika dia sudah mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Saya kira sudah paham ya. Jadi makan, minum, bergerak, ngomong atau apapun lah itu pekerjaan yang diperbolehkan ketika dia sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram. Ketika sudah melaksanakan takbiratul ihram diharamkan. Maka itulah namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan dia untuk berbuat sesuatu yang dia itu yang diperbolehkan ketika dia belum sholat, yang bisa merusak kepada sholatnya. Allahu Akbar, makan tidak boleh. Allahu Akbar, minum tidak boleh. Walau ukli, meskipun makan itu sedikit.
Allahu Akbar. Ternyata di sela-sela gigi kita itu ada sebutir nasi. Nah, sebutir nasi ditelan, dia merasa, oh ini ada nasi, emang tak buat rek, tak pangan air pisan. Lah itu batal sholatnya. Kenapa? Karena kita sudah melakukan takbiratul ihram, yang dimana kita dihalalkan, diperbolehkan untuk berbuat makan tadi. Ketika takbiratul ihram kita tidak boleh makan, meskipun sedikit, hanya sebutir. Terus bagaimana Allahu Akbar? Ketika terasa, kita letakkan di lidah kita, kita ludahkan, buang. Nah, seperti itulah saya kira apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Wa yusannu, sedikit lagi. Wa yusannu raf'u yadaini fi takbiratul ihram. Sunnah untuk mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram. Mustaqbilal kiblati bi kaffaihi kiblati yamilan atrafahu. Jadi takbiratul ihram itu yang benar seperti ini. Allahu Akbar, seperti ini tangannya. Akan tetapi yang lebih baik ketika takbiratul ihram, tangan kita jangan sampai merapat seperti Allahu Akbar rapat. Akan tapi beri jarak sedikit. Allahu Akbar, beri jarak. Nah, itulah pembahasan kita sampai di sini. Karena biar tidak banyak-banyak, ya durasinya biar tidak banyak-banyak. Saya kira apa yang saya sampaikan semoga bisa dipahami ya. Sampai di sini saja. Hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.